Hadirin jamaah Jumat, insyaallah yang kita sebagai khatib pada di sekarang ini Al-Mukarram Dr. Andes Yati Rafani Ahjar MSI Ulama Sekum MUI Jawa Barat dan muadzin Al-Ustaz Aidil Najib SH. Yang terakhir, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak, dengar dan bicara supaya kita mendapat rahmat. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan Jumat sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hilaf atau kesalahan. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan ini diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana disinggung di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang baru saya bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk bagi manusia. Penjelasan dari petunjuk itu dan sekaligus sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika pertama kali Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi sedang melakukan khalwat di Gua Hiro. Khalwat itu artinya menyendiri, jauh dari tempat keramaian, untuk melakukan perenungan dan sekaligus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon jalan keluar. Apa yang menjadi renungan keprihatinan Rasulullah SAW waktu itu sehingga dia melakukan khalwat di Gua Hiro tiada lain adalah memikirkan keadaan masyarakatnya, masyarakat Quraisy waktu itu, yang di dalam cara berpikir dan sistem keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan sungguh betul-betul di luar tidak bisa diterima oleh akal sehat, tidak bisa diterima oleh nalar yang logis. Itu yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu. Betapa tidak mereka menyembah patung, menyembah berhala. Patung dibuat oleh mereka sendiri. Orang kaya membuat patung dari emas, lantas disembah. Orang setengah kaya membuat patung dari perunggu, disembah. Orang miskin membuat patung dari kayu, disembah. Orang yang sangat miskin bahkan membuat patung dari bahan makanan yang mereka makan sehari-hari, roti. Maka ketika lapar dimakan lagi itu si patung. Ini sungguh merupakan satu nalar yang tidak bisa masuk akal sama sekali. Dan inilah yang menjerumuskan masyarakat jahiliyah waktu itu ke lembah kemunduran. Ini yang menjadi keprihatinan, yang menjadi bahan pemikiran Nabi sehingga beliau melakukan perenungan di Gua Hiro itu. Hadirin sekalian, situasi seperti ini, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu sama atau nyaris hampir sama dengan situasi yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun bahkan bapaknya sendiri beserta kaumnya adalah pelaku yang membuat patung. Bapaknya adalah seorang seniman pembuat patung. Dibikin sebagus mungkin, dijual di pasar. Jadi Tuhan mereka dijual di pasar. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim pun sama dengan Nabi Muhammad, bertanya kenapa masyarakat melakukan hal seperti ini. Bahkan Nabi Ibrahim bertanya kepada bapaknya dan kaumnya, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadza tamasilul lati antum laha akifun." Ketika Ibrahim bertanya kepada bapaknya dan kaumnya, berhala apa yang engkau sembah itu, yang engkau tekun menyembahnya itu? Mereka menjawab, ini adalah qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ini kami dapati, tradisi ini warisan dari nenek moyang kami, jadi engkau jangan ganggu. Hadirin sekalian, pada umumnya bila ada kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid yang masih dianut oleh masyarakat, ketika kita tanya kenapa Anda melakukan ini, jawabnya pasti ini adalah warisan nenek moyang, ini adalah leluhur kami, persis seperti yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim itu. Hadirin sekalian, agak berbeda cara Nabi Ibrahim dengan cara Nabi Muhammad mengatasi masalah ini. Karena itu mukjizat yang diturunkannya pun itu berbeda. Kita lihat hadirin sekalian, Nabi Ibrahim membuat satu siasat, satu strategi untuk mengubah cara berpikir yang dianut oleh masyarakatnya waktu itu, yaitu Nabi Ibrahim membuat strategi faja'alnahum juzazan illa kabiral lahum la'allahum ilahi yarji'un. Jadi Ibrahim membuat satu strategi, yaitu menghancurkan, memporak-porandakan patung-patung yang kecil-kecil itu dan disisakan yang besar. Bahkan alat penghancurnya pun digantungkan di leher yang besar itu.
Untuk apa? Agar supaya kaumnya itu datang lagi bertanya, menanyakan. Disitulah kesempatan Nabi Ibrahim untuk melakukan dialog. Dan itu terjadi. Hadirin sekalian, kemudian setelah ketahuan, maka dipanggillah Ibrahim itu oleh kaumnya. Kemudian ditanyakan, di dalam surat Al-Anbiya disebutkan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, engkau yang melakukan perusakan ini Ibrahim. Ibrahim menjawab dengan satu logika yang tidak bisa dipatahkan sama sekali oleh mereka. Kata Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Jangan tanya pada saya, tanya kepada yang besar itu. Toh masih utuh dia, bahkan senjatanya ada di situ. Kalau dia bisa bicara, tanya. Apa jawab mereka? Tertunduk malu, ya, karena memang patung itu sama sekali tidak bisa berbicara. Patung itu sama sekali tidak bisa melakukan sesuatu, apalagi mengabulkan hajat kaum atau masyarakatnya pada waktu itu. Karena itu digambarkan di dalam surat Al-Anbiya lanjutan itu, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun, ya. Jadi mereka tertunduk, ya. Kemudian summan kisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yang tikun, ya. Tertunduk, mungkin dalam pikirannya agak malu juga. Engkau sebetulnya Pak Ibrahim lebih mengetahui bahwa berhala ini tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dengan jawaban itu nanti Ibrahim membalikkan logika mereka sederhana. Kalau tidak bisa bicara, kalau tidak bisa apa-apa, kenapa disembah? Nah, karena itulah makanya di dalam ayat berikutnya itu, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Jadi Ibrahim berkata, kenapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madarat? Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celaka kalian semua menyembah Tuhan selain Allah. Apakah kamu tidak bisa berpikir? Jadi kelihatan hadirin sekalian, nanti ada titik temunya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang dirubah oleh Nabi Ibrahim adalah cara berpikir agar masyarakat bisa memaksimalkan potensi berpikir untuk menemukan keyakinan yang benar. Afala ta'qilun. Kenapa kamu sembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa apa-apa? Apa tidak mikir kalian? Begitulah kira-kira jawaban Nabi Ibrahim, bukan kira-kira, tapi ini pasti di dalam Al-Quran. Nah, tetapi hadirin sekalian, karena masyarakat Nabi Ibrahim termasuk masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad pada waktu itu adalah masyarakat yang memiliki ya semacam power, kekuatan. Karena di lingkungan mereka ada seorang raja yang disebut sangat kuat, sangat otoriter, bahkan sangat kejam. Apa yang dilakukan oleh raja itu, ya, dalam hal ini adalah Raja Namrud. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Udah, giring saja Ibrahim itu, bawa ke sini, bakar. Kemudian diperintahkan kepada masyarakatnya, bawa Ibrahim ke sini, digiring, kemudian kumpulkan kayu bakar, bakar. Kalian semua jangan diam. Kalau kalian in kuntum fa'ilin, ingin melakukan pertolongan kepada Tuhan. Ini juga sudah logika yang bengkok, logika yang jauh dari kebenaran. Nah, hadirin sekalian, kita tahu di dalam tarikh setelah terkumpul, maka Ibrahim dilemparkanlah kepada api yang sudah dibakar begitu besar itu. Maka turunlah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Allah berkata pada api, wahai api, menjadi dinginlah kamu, kemudian menjadi penyelamatlah untuk Ibrahim. Akhirnya Ibrahim keluar dari bara api yang besar itu dalam keadaan selamat. Itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Mukjizat yang diberikan pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain sebelumnya itu bersifat
material, bersifat fisik material, seperti halnya tadi dibakar tidak mempan. Kemudian mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa umpamanya, ya, itu sebuah tongkat bisa mampu membekukan Laut Merah, sehingga Nabi Musa beserta bala tentaranya dikejar oleh Fir'aun, ya, bisa terselamatkan. Bahkan yang celaka itu adalah Fir'aun. Itulah mukjizat yang sifatnya material dan fisik dan material. Nah, hadirin sekalian, berbeda dengan mukjizat yang disampaikan atau diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama turun ketika beliau sedang melakukan khalwat di Wahir itu adalah berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an bukanlah berbeda dengan apa yang diterima oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain yang sifatnya material tadi itu. Hadirin sekalian, kita tahu ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yang pertama diturunkan itu adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah. Hadirin sekalian, saya ingin ulangi lagi. Jadi ayat pertama sampai ayat 5 itulah ayat Al-Quran yang pertama diturunkan di Gua Hiro itu. Perintahnya adalah perintah untuk membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, dan sampai ayat yang kelima itu. Quraisy Shihab, hadirin sekalian, pakar Al-Quran di Indonesia, menyebutkan perintah Iqra di situ itu adalah tidak jelas objeknya. Itu artinya menunjukkan apapun harus kita baca. Apakah yang tertulis, apakah yang tidak tertulis. Apakah yang tertulis seperti Al-Quran, ataukah itu adalah alam semesta. Baca oleh kalian. Itulah perintah yang pertama. Ternyata hadirin sekalian, dengan turunnya perintah membaca itu adalah kegiatan awal untuk mencerahkan, untuk melakukan perubahan cara berpikir. Itulah yang dilakukan Al-Quran. Itulah firman Allah. Jadi untuk merubah situasi masyarakat yang terbelenggu oleh sistem keyakinan yang syirik tadi itu, ya, maka dimekarkan cara berpikirnya, dimekarkan rasionalitasnya. Kalau Nabi Musa, kalau Nabi Ibrahim tadi itu dengan cara menunjukkan mukjizat yang secara fisik material mencengangkan, tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Diturunkanlah Al-Quran. Dengan Quran inilah dirubah cara berpikir. Karena itulah makanya Al-Quran kelak akan menjadi kekuatan yang mengeluarkan masyarakat dari ketertinggalan kepada cahaya yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Nah, jadi hadirin sekalian, inilah bedanya, ya. Saya membaca beberapa referensi. Kalau zaman dulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mukjizatnya itu adalah fisik material, maka pola Allah menurunkan peringatan itu adalah memberi peringatan, kemudian tidak digubris, beri ancaman, tidak digubris, maka datanglah siksa, datanglah bencana umpamanya. Berbeda dengan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti itu Al-Quran diturunkan. Nah, jadi hadirin sekalian, karena itu poinnya saya ingin mengajak pada para hadirin jamaah semuanya, mari kita renungkan, kita fahamkan, kita camkan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kitab hidayah yang diturunkan kepada Nabi kita dan menjadi pegangan kita semua, yang di dalam Al-Quran itu merupakan satu kekuatan merubah cara berpikir. Dari cara berpikir yang sangat tertinggal, yang berbau kemusyrikan, bercampur antara kemusyrikan dengan yang lainnya, dimurnikan oleh Al-Quran menjadi cara berpikir yang tauhidi. Itu yang pertama, Iqra. Karena itulah langkah pertama umat Islam diwajibkan, dianjurkan untuk bisa membaca. Apakah membaca yang tertulis, apa yang tidak tertulis. Objek apapun semestinya dibaca oleh kita, apalagi yang dianjurkan oleh Al-Quran. Itulah kunci pertama mengapa nanti setelah Nabi Muhammad itu berhasil membangun masyarakat di Madinah,
maka dengan bimbingan Al-Quran Nabi Muhammad bisa membangun sebuah peradaban Islam yang cemerlang gemilang luar biasa. Bermula terpancar di Madinah itu. Pertama perjuangan adalah di Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, terbentuklah sebuah peradaban yang luar biasa. Apa kekuatannya? Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin sekalian, kemudian kalau kita renungkan secara lebih agak mendetil lagi, apa sebetulnya inti dari kandungan Al-Quran itu? Quraisy Bab dalam beberapa bukunya, dari mulai membumikan Al-Quran, kemudian ada satu lagi ya, Tafsir Al-Mizan. Beliau mengatakan sebetulnya ada 7 atau 8 poin ya, intisari dari kandungan Al-Quran untuk kehidupan umat manusia. Yang pertama menurut beliau, tujuan Al-Quran diturunkan itu adalah untuk membersihkan akal pikiran dan mensucikan jiwa manusia dari anasir kemusyrikan ya, kepada bentuk-bentuk ketauhidan. Karena hanya dengan tauhid inilah masyarakat bisa bebas, bisa merdeka, dan sekaligus juga bisa maju. Itu kuncinya di situ. Dan ternyata bukan hanya Nabi Muhammad, yang dilakukan Nabi Ibrahim pun sama. Bagaimana membebaskan masyarakat dari anasir-anasir kemusyrikan seperti yang dipraktekkan itu. Ya. Jadi sama, itu yang pertama. Karena itu hadirin sekalian, ketika kita mendekati Al-Quran, ketika kita melakukan interaksi dengan Al-Quran ya, apalagi ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, syahrul Quran, maka mutlak harus kita hadirkan bahwa ketika kita mulai membaca, di saat itulah kita berniat dalam hati kita untuk mari kita ikuti Al-Quran ini agar unsur-unsur kemusyrikan, unsur-unsur kesyirikan itu terbebas dari diri kita, karena itu pesan utama Al-Quran. Banyak ayat-ayat hadirin sekalian yang berkaitan dengan perintah itu, walaupun ayat pertama itu memerintahkan membaca. Karena kalau tanpa kemampuan membaca, kita tidak mungkin bisa menggali kedalaman Al-Quran, kedalaman agama. Karena itu sekali lagi perintah pertama adalah membaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan? Untuk memajukan kemanusiaan. Ya kalau mungkin sekarang bisa ditambahkan ya, aspek kemanusiaan yang adil, yang beradab. Karena ternyata praktek kemanusiaan yang dialami oleh bangsa Arab pada waktu itu, yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW itu jauh dari unsur-unsur kemanusiaan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang berkuasa, dia yang menindas. Siapa yang punya modal besar, dia yang mengeksploitasi pemodal kecil, masyarakat kecil. Bahkan di zaman Fir'aun, karena eksploitasi kekuasaan dia, begitu lahir anak perempuan, anak laki-laki dibunuh. Yang dibiarkan hidup hanya anak perempuan. Itu adalah watak kekuasaan, syahwat kekuasaan yang liar seperti itu. Maka nilai-nilai kemanusiaan tidak ada lagi ada. Ya. Apa maunya penguasa ya. Apa maunya rejim yang berkuasa pada waktu itu, sehingga masyarakat terus tertindas. Inilah yang menjadi keprihatinan Nabi. Bagaimana saya mengubah masyarakat gitu. Turunlah Al-Quran. Karena itu hanya sekalian, ketika kita mulai membaca, camkankan bahwa kita sedang berdialog menggali bagaimana nilai-nilai kemanusiaan begitu diagungkan, begitu dijunjung tinggi di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan ya, persatuan, kesatuan. Bukan hanya persatuan antar pemeluk agama, intoleran beragama, antar suku, etnik, bangsa, tapi juga menyatukan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Itulah Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah ajaran yang memberikan keseimbangan kepada pemeluknya, bahwa hidup di dunia ini memang sementara, yang abadi adalah di akhirat. Tapi jangan sekali-kali kalian mengabaikan kepentingan kalian di dunia ini. Dunia ini adalah jembatan untuk memperoleh akhirat. Karena itu seimbangkanlah. Hadirin sekalian, dengan ajaran keseimbangan ya, insya Allah
itu adalah merupakan ajaran yang memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya. Berbeda dengan kelompok yang mementingkan urusan dunia umpamanya, ya. Dalam kehidupan kita mengenal ada sistem ideologi sekuler. Sekuler itu adalah memisahkan antara kepentingan agama dengan kepentingan umum, kepentingan publik. Agama hanya diberi tempat kecil saja dalam kehidupan sempit, ya. Tidak, ya. Atau sebaliknya ada orang yang hanya menganggap hidup ini hanya untuk kepentingan akhirat saja, dunia diabaikan. Tidak, Al-Quran tidak seperti itu, ya. Al-Quran menyuruh kita adalah untuk menyeimbangkan, termasuk menyeimbangkan ilmu dengan iman, ya. Menyeimbangkan amal, ya, dengan doa. Semua adalah diseimbangkan. Para ulama menyebutkan, hadirin sekalian, ilmu tanpa iman itu bagaikan pelita yang ada di tangan anak-anak kecil. Kemudian ilmu tanpa iman bagaikan pelita yang ada di tangan pencuri. Iman tanpa ilmu bagaikan pelita di tangan anak-anak kecil. Karena itulah makanya harus seimbang. Kemudian yang keempat, hadirin sekalian, adalah untuk mengajak manusia untuk meningkatkan daya pikir dan untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, berhubungan dengan yang lebih luas lagi. Itulah Al-Quran. Karena manusia secara fitrah tidak mungkin bisa hidup hanya pribadi atau sekelompok kecil. Eksistensi manusia bisa hidup dengan baik apabila dia mampu melakukan kerjasama dengan baik dengan semuanya. Nah, itulah prinsip Al-Quran. Itulah ajaran yang kelak nanti akan mengantar kepada sebuah peradaban yang begitu cemerlang dibangun oleh Nabi. Kemudian yang kelima, untuk menghilangkan, ya, bukan menghilangkan, artinya apa? Menekan kemiskinan, baik kemiskinan material, kemiskinan ekonomi, tapi yang lebih penting dari itu adalah kemiskinan spiritual. Ini yang menjadi keprihatinan, sebab sekaya apapun orang dari segi materi, tapi kalau dia miskin spiritualnya, maka dia tidak akan memperoleh kebahagiaan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran tampil datang, ya. Seimbangkan itu, hilangkan itu kemiskinan, ya, terutama kemiskinan spiritual. Kemudian yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan. Keadilan, hadirin sekalian, ini satu masalah yang besar melanda kehidupan dunia hari ini. Kenapa dunia tidak begitu aman? Kenapa begitu kesulitan kita mewujudkan perdamaian hari ini? Karena memang keadilan nampaknya tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita. Karena itulah, jika kita ingin mewujudkan keadilan demi untuk kepentingan kebahagiaan manusia, kembalilah kepada Al-Quran. Fahami, gali Al-Quran, karena Al-Quran mengajarkan itu. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, Al-Quran diturunkan adalah untuk menentukan menyeimbangkan peranan ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan yang sekarang mungkin bisa pengetahuan, sains, teknologi, ya, diseimbangkan dengan pesan suci agama, yaitu keimanan yang bersih dari unsur-unsur kemusyrikan itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dalam pandangan Islam adalah ilmu pengetahuan yang bisa menguatkan agama. Dan agama bisa berkembang, bisa menyebar di mana-mana juga atas bantuan ilmu pengetahuan. Karena itulah sekali lagi Al-Quran mengingatkan antara agama dan ilmu adalah dua kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa hari ini begitu maju ilmu pengetahuan, sains, teknologi, tapi moral acak-acakan? Karena memang ilmu pengetahuan tercabut dari keimanan, ya. Kenapa orang yang selama ini tekun tapi tertinggal dari kehidupan yang semestinya? Karena dia mengabaikan ilmu kepengetahuan. Karena itulah sekali lagi, hadirin sekalian, di dalam memperingati nuzul Al-Quran yang alhamdulillah menjadi tradisi yang luar biasa di negara kita, setiap malam 17 Ramadan atau tanggal 17 Ramadan, ya. Sebetulnya kalau kita ingin menangkap hikmah yang sebenarnya, mari kita camkan 7 poin atau 8 poin yang dipesankan oleh Profesor Quraish Shihab tadi itu.
Insya Allah dengan demikian Al-Quran akan hadir dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah kita, dan kita tidak bisa terjauh dari Al-Quran itu sendiri. Terakhir, karena itu hadirin sekalian, mari kita hadirkan Al-Quran dalam nalar kita, dalam pikir kita, dalam lisan kita, dan sekaligus dalam pengamalan kita. Itulah kuncinya. Insya Allah dengan demikian Al-Quran akan terus menjadi kitab petunjuk untuk kita semua. Sekali kita tidak terjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan terus memberikan rahmat barakah untuk kehidupan kita. Dan sekali kita terus berdialog dengan Al-Quran, maka kita serasa berdialog dengan Tuhan, dengan Allah, ya. Bagi barang siapa yang ingin berdialog dengan Tuhannya, maka bacalah Al-Quran. Demikian pesan sebuah hadis Rasulullah SAW. Karena itu mari kita terus gemakan, kita terus lakukan interaksi secara intensif, apalagi di bulan Ramadan ini. Membacanya saja Al-Quran, hadirin sekalian, pahalanya itu dilipat gandakan, ya. 1 huruf diganjar 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan kembali, ya. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, ya, walakin alif pun 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf. Jadi betapa besar kesempatan untuk memperoleh pahala dengan membaca Al-Quran itu. Itulah khutbah yang bisa disampaikan, hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amr wal azimata ala rusyd, wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik, wa nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa, wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzuka min syarri ma ta'lam, wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.